Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Mu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan
beribadah secara online melalui Zoom meeting ini. Dan saya percaya di tengah-tengah semua apapun itu, kita tetap memiliki semangat yang dari Tuhan, supaya kita dalam kehidupan ini terus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Baik, saya mengajak kita melihat firman Tuhan hari ini, terambil dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 90. Mazmur nomor 90. Kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur nomor 90, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita dan Bapak Ibu semua dapat mengikutnya dari rumah dengan melihat Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita merenungkan satu hal, makna kehidupan. Jadi dalam teks ini saya mengajak kita merenungkan makna kehidupan. Beberapa saat ini kalau kita melihat situasi di sekeliling kita, saya banyak memikirkan mengenai masalah kematian. Karena media massa saat ini terus memberitakan wabah, dan akibat wabah itu banyak umat manusia harus menghadap Sang Penciptanya. Dan kita melihat kematian pada satu sisi untuk kita anak Tuhan. Kita tahu bahwa mati adalah keuntungan atau kebahagiaan. Tapi dari sudut pandang lain, orang-orang khususnya di luar yang tidak mengenal Yesus, kematian dianggap sebagai sebuah peristiwa yang menakutkan, sehingga mereka berdaya upaya berjuang untuk, boleh saya katakan, tidak mau mengalami ini. Padahal kita tahu semua manusia siapapun dia, pada saatnya dia akan menghadap Sang Pencipta. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi ini saya melihat juga bukan saja wabah corona ini yang ditakutkan banyak orang atau COVID-19 ini, tetapi dikatakan juga kalau kita melihat fenomena yang terjadi sudah mulai muncul masalah ekonomi. Kita lihat tidak sedikit
manusia mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, mereka harus akhirnya bagaimana mempertahankan hidup. Dan juga akibat dampak ekonomi ini juga, kejahatan mulai kita temukan dalam versi yang seterusnya, di mana ini akibat sisi lain dari wabah ini. Bahkan juga saya melihat bagaimana ada segelintir orang mulai memakai isu-isu politik untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, menyimak dari semua fakta yang kita hidupi saat ini, muncul satu pertanyaan dalam benak saya. Apa arti atau apa makna kehidupan ini? Dalam kitab Mazmur ini, khususnya ayat 12, di situ dimulai dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ayat ini mengajak kepada umat kita yang percaya kepada Tuhan untuk benar-benar meminta kebijaksanaan yang dari Tuhan di dalam menapaki hari-hari kehidupan ini. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, hari-hari ini adalah jahat. Apa yang harus kita maknai? Di sini kita akan melihat prinsip pertama memaknai kehidupan ini, yaitu hidup ini begitu singkat dan penuh dengan kesulitan. Hal yang pertama pada saat saudara dan saya menikmati kehidupan ini, bahwa kita harus sadar bahwa kehidupan kita itu begitu singkat dan penuh dengan kesulitan. Ayat sebelumnya dari doa Musa ini, di dalam ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi di sini kita harus sadari bahwa saudara dan saya dalam memaknai kehidupan ini, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang singkat dan penuh dengan kesulitan. Yang menarik, kebanggaan manusia dikatakan dalam ayat 10 tadi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, dalam kehidupan nyata, kita tidak dapat terhindar dari berbagai bentuk kesulitan hidup. Ini yang kita alami hari lepas hari. Kita melihat sekarang banyak orang yang serba mengalami kesulitan. Kesulitan makan. Sehingga kita pernah menonton di Medan sana, kasihan orang yang harus lapar mencuri beras dan lain sebagainya. Jadi kesulitan sangat menghimpit kehidupan manusia. Bahkan kita mendengar bahwa banyaknya manusia saat ini mengalami kehilangan pekerjaan. Bahkan berita media massa berapa lalu dikatakan ada seorang yang tidak makan dan akhirnya tidak makan 2 hari, dan setelah mendapat bantuan tidak lama dia pulang kepada Sang Pencipta. Dan berbagai kesulitan-kesulitan yang saudara dan saya gumuli hari lepas hari. Yang menjadi pertanyaan pada saat saudara dan saya dalam kesulitan,
Di sini saya mau katakan, saudara dan saya mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Agustinus pernah berkata begini, Tuhan telah menciptakan kita dan hati kita tidak ada kepuasan, kelegaan, dan damai sebelum menemukannya di dalam Tuhan. Jadi, Bapak Agustinus pernah menyatakan statement ini, dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan saudara dan saya, dan hati kita tidak ada kepuasan, kelegaan, dan damai sebelum menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahkan, filsuf Aristoteles pernah berkata, ada sebuah kekosongan yang ada dalam diri manusia, dan itu hanya bisa dipuaskan atau diisi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita selaku anak Tuhan, di dalam menapaki atau mencermati permasalahan, apa yang kita maknai di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi. Ingat, saudara dan saya selaku orang percaya memiliki Tuhan, dan arti hidup ini yang harus kita tekankan bahwa mari kita mengisi hidupmu dengan kehidupan dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan di awal pendahuluan ini, kematian menjadi momen. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tetapi kita tahu, kita selaku anak Tuhan tidak takut dengan kematian. Makanya pada saat kita menghadapi kesulitan hidup, mari terus mengakui Tuhan, menaruh Tuhan dalam segala bentuk pergumulan kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur ini juga dikatakan, selain kehidupan kita ini penuh dengan kesulitan, bahwa ternyata hidup manusia itu sangat-sangat singkat. Digambarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lain, kita seperti uap, kita seperti rumput. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya tidak selamanya ada di dunia ini. Untuknya itu yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, selama kita masih diberikan kepercayaan hidup oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang terserah mau hedonisme, senang-senang? Tetapi saya mau katakan, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan hal yang kedua di dalam memaknai kehidupan ini, saudara, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kehidupan saudara dan saya sangat-sangat berharga di mata Tuhan kita itu sendiri. Kenapa kita sangat berharga? Karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan dikatakan firman Tuhan yang lain, kita adalah biji mata Tuhan. Untuknya itu, mari kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran Tuhan itu sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayatnya
Yang ke-26 saya bacakan untuk kita. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai." Jadi selain kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang berharga di mata Tuhan, hidup kita juga dikatakan merupakan persiapan menuju kekekalan. Jadi pada saat saudara dan saya memaknai kehidupan ini, kita harus sadar bahwa mari kita bekerja bukan untuk yang dapat binasa, tetapi makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Di tengah-tengah kita mencermati kehidupan kita yang singkat, kehidupan kita yang berharga di mata Tuhan, mari kita hidup untuk mendapatkan sesuatu yang kekal itu sendiri. Kalau kita manusia tahu menginvest, kita bisa menginvest sana sini untuk masa depan di belakang kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga, apakah kita sudah memiliki investasi kepada kekekalan, yaitu kehidupan di seberang sana nanti? Ini yang harus kita gumuli. Karena Yesus berkata sendiri, dikatakan bahwa pada zaman itu mereka mencari Tuhan bukan karena melihat tanda, melainkan karena apa? Faktor perut. Karena mereka mau makan roti dan kenyang. Makanya Yesus ayat 1 berkata, kalau engkau mau bekerja atau melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk sesuatu yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang bersifat kekal itu. Dengan cara bagaimana? Kita melakukannya dengan hidup benar. Kita tetap setia bersekutu dalam kebenaran firman, memiliki persekutuan pribadi. Kita memiliki persekutuan doa dengan Tuhan secara pribadi dan secara umat. Bahkan juga kita dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita masing-masing. Dengan melakukan itu, kita telah menginvest sesuatu yang namanya kekekalan itu sendiri. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita hanya hidup dengan memikirkan kehidupan yang sementara ini, yaitu hidup untuk hanya memenuhi kedagingan kita, hanya memenuhi hal lahiriah kita. Kita lupa mengisinya, menginvestnya dengan hal kekekalan itu sendiri. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, biarlah 3 makna kehidupan ini. Kita harus tahu bahwa hidup kita singkat dan penuh kesulitan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan hidup ini harus diisi dengan kehidupan untuk kekekalan itu sendiri. Makanya, marilah kita dengan iman mempersiapkan diri kita demi kekekalan itu sendiri.
Dan marilah kita mengerjakan di dalam kekekalan itu, yaitu kita mau hidup melakukan apa yang Tuhan titahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami memaknai arti kehidupan ini. Di dalam Mazmur tadi menyatakan bahwa hidup kami sangat singkat dan penuh kesulitan. Untuknya itu Tuhan tuntun tolong kami. Di tengah-tengah menghadapi fenomena kehidupan saat ini, kami menaruh Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami alami. Dan tanamkan dalam diri kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Karena kami berharga, kami harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami tahu, tolong kami supaya kami dapat mengarahkan hidup kami yang sementara ini untuk melakukan hal yang bersifat kekal adanya. Melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah.
setiap doa kami. Bahkan juga kami boleh memberi persembahan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu semua berkenan bahkan menjadi sebuah korban bakaran yang berbau harum di mezbah Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan segenap pergumulan umat-Mu di sepanjang seminggu yang akan berjalan ini lagi. Biarlah Tuhan pada saat mereka bekerja dan beraktivitas, Tuhan tetap lindungi mereka, menjaga mereka. Tuhan jauhkan mereka dari semua anasir jahat. Tuhan bungkus mereka dengan kekuatan kuasa darah Yesus. Bahkan umat-Mu tetap sehat dan umat-Mu tetap terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan juga Tuhan, berkati pergumulan-pergumulan hidup mereka. Cukupkan apapun yang mereka butuhkan hari lepas hari. Khususnya umat-Mu yang kena dampak wabah pandemik ini. Mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan cukupkan kehidupan mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum hari lepas hari. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan umat-Mu yang sakit. Mari juga Tuhan tetap menolong mereka. Secara khusus Tuhan, warga Kemah Injil yang kena wabah ini. Mari Tuhan tolong mereka. Dimanapun mereka di seluruh Indonesia ini yang mengalami wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan peliharakan mereka semua. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pelihara, lindungi semua umat-Mu. Biarlah ekonomi mereka Tuhan tetap jaga. Bagi yang bekerja Tuhan peliharakan pekerjaan. Bahkan bagi yang melakukan bisnis usahanya masih Tuhan tetap pelihara bisnis usaha mereka sampai saat ini. Terima kasih atas semua ini. Kami pun berdoa menyerahkan gereja kami secara umum. Kami tetap taruh badan pengurus pusat, wilayah, daerah, jemaat lokal, lembaga, yayasan yang kami miliki. Mari Tuhan tuntun tolong setiap para hamba Tuhan dan setiap umat-Mu yang terhimpun di dalamnya. Biarlah Tuhan, kami disatukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Daniel di dalam mengelola, mengembangkan gereja kami di Indonesia ini. Hikmat kuasa-Mu menjadi bagiannya. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintah kami. Mari juga Tuhan tolong dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Presiden, wakil presiden bersama seluruh staf kabinet menteri yang ada. Tuhan berkati mereka di dalam mengelola negara ini. Tolong Tuhan, bahkan secara khusus anak-anak Tuhan warga gereja Kemah Injil yang ada di pemerintahan saat ini. Baik tingkat DPD, DPR, tingkat kementerian. Kami taruh mereka semua dalam tangan kasih kuasa-Mu. Baik Pak Martin Bila, Pak Zainal Arifin, mari Tuhan tolong mereka. Bahkan juga hamba-Mu Pak Wempi Wetipo sebagai wakil menteri PUPR. Mari tangan kasih kuasa-Mu ada, memberkati dengan hikmat. Sehingga dalam mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, biarlah semua anak-anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa, biarlah wabah pandemik ini akan berlalu. Biarlah kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang berusaha menemukan vaksin untuk menangani wabah ini. Karuniakan mereka hikmat, sehingga obatnya Tuhan dapat ditemukan dan Tuhan dimuliakan untuk itu. Berkati tim medis sebagai garda terdepan juga di dalam mereka berjuang untuk menolong sesama yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan tuntun tolong semua keluarga mereka juga. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dr. Rio dan juga Dr. Dini, mari juga Tuhan tetap tolong mereka, jemaat kami ini, di dalam mereka menolong setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dan juga biarlah kami bersyukur Tuhan, di mana saudara-saudara kami oleh anugerah Tuhan, Tuhan boleh tambahkan usia setahun. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi Ibu Sesti. Biarlah Tuhan tolong tetap berkati dia.
hikmat kuasa-Mu menjadi bagiannya. Dan biarlah juga Tuhan dia dapat menjadi seorang istri, ibu yang baik, dan juga sebagai hamba Tuhan yang baik dalam pelayanan ini. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Bahkan juga nanti kami berdoa baik untuk Ibu Mingming dan juga Angga, tangan kasih kuasa-Mu ada dalam kehidupan mereka, sehingga oleh anugerah Tuhan di minggu yang akan berjalan ini juga Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Tuhan, dan juga biarlah kehidupan seterusnya kami tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Jemaat Tuhan dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, siapkan hati hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini, sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.